Setiap kabupaten harus punya perda tentang pemajuan kebudayaannya. Karena undang-undangnya ada. Undang-undang pemajuan kebudayaan ada 2017. Undang-undang cagar budaya ada 2010. Tapi di daerah tidak di aplikasi karena tidak ada peraturan daerah. Nah kalau tidak ada peraturan daerah kan nggak jadi program, nggak jadi rencana jangka menengah daerah. Nah, tidak menjadi rencana kerja. Jadi menurut saya melalui podcast kita ini, yang strategis itu setiap kabupaten kota mestinya harus mempunyai peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Di sanalah nanti akan disusul rencana kerja pemerintah daerah berkaitan dengan objek budaya tadi, termasuk warisan budaya benda dan lain-lain. Kalau itu tidak ada, nanti kepala-kepala dinas kebudayaan atau pendidikan ada acuannya Pak. Gitu. Anggur ya jadinya. Terus ditambah lagi situasi sekarang sikit-sikit pemerintah kan lagi ini mengefisiensi anggaran. Nah, hal seperti ini bisa terputus ini satu generasi. Saya nggak takut dengan kehilangan budaya itu, nggak akan mungkin itu akan hilang dan sirna, nggak mungkin. Lalu bagaimana sekarang kita sudah di negara Indonesia ini ya? Apa sih yang wisatawan tuh datang ke Indonesia tuh mau ngapain sih yang dilihatnya? 60% budaya. Nah, lalu kan nggak mungkin kita diam aja. Bagaimana kita menjaga budaya kita kan untuk ditunjukkan kepada mereka sebagai apresiasi lah ya kan gitu. Jadi kalau kembali katanya budaya itu dikhawatirkan, saya kira nggak ada yang dikhawatirkan dan kita tetap menjaganya kok, sustain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, semangat tepuk tangan tuh kalau gitu. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di acara Naira Studio Podcasting dengan pembahasan yang kali ini agak lebih luar biasa ya. Dan izinkan saya buka dengan pantun. Pantun ditoreh di atas batu, batu disimpan di dalam peti. Zaman boleh semakin maju, semoga budaya ikut lestari. Ya. Dan pada kali ini memang karena kita segmennya dikenali lestari dengan judul Dekat Tapi Terlupa ya. Dan kita ingin mengangkat tema tentang budaya ya tentunya. Dan ini Naira Studio Podcasting pada kali ini berkesempatan untuk membuat kolaborasi ya, bukan kolaborasi Medan Berkah aja yang ada dulu ya, tapi ada kolaborasi juga di sini kita antara Naira Studio Podcasting dengan FSKN Forum Silaturahim Keraton Nusantara dan diketuai langsung dengan dokter ya, bukan dokter ya, dokter. Ya, Demira aja. Assalamualaikum Demira. Waalaikumsalam. Ya, dan juga didampingi oleh Bapak Insinyur Sukirman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah memang hari ini harusnya kita terjadwal dengan 3 narasumber, tapi karena satu dan lain hal dan Tengku Rio tidak bisa hadir karena beliau juga bertugas mendadak ya tadi di USU untuk menjadi dewan juri, maka kita bahas cukup berdua saja dan mudah-mudahan pembahasan kita kali ini nggak terlalu juga datar-datar saja dan pastinya kami ngajak sahabat podcaster juga untuk tetap mengikuti kami di media sosial, ada di channel YouTube kami di Naira Studio Podcasting, juga ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram dan juga ada di Spotify harusnya ya. Ini tanpa sengaja kita terkumpul dengan 3 orang sekaligus yang berasal dari wilayah yang sama ya, sama-sama putra Serge ya, putra putri Serge ya, sedang berdage. Nah, ternyata kemarin ketika kita ngulik-ngulik nih dikit ceritanya dari Tengku Rio itu menjelaskan wilayah-wilayah kita itu rata-rata itu adalah wilayah yang ditempati oleh raja-raja kecil lah kalau bisa bilang, seperti daerah Kuala itu ya. Ada ada penguasanya juga, mungkin kepala adat. Nanti Demira bisa menjelaskan lebih detail kayaknya. Dan kenapa kita ajak Pak Sukirman? Nah kebetulan ya, jadi kita ingin bahas tentang salah satu warisan budaya tak benda namanya nih. Jadi seringkali ada di sekitar masyarakat namun tidak dikenali atau tidak dianggap penting. Nah, fokus pada kesadaran publik dan keterputusan antara tradisi dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau memang fokusnya kita saat ini membahas bagaimana Serdang Bedage ya,
yang ini juga kalau kita lihat kemarin di bulan Juli ya Anda ya, ada acara jamuan laut. Nah, ini kan juga kunduri laut ya bahasanya. Jamu laut. Jamu laut atau kunduri laut sih? Jamu laut ya. Kok suaranya kurang kuat ini? Jamu laut. Boleh ditarik lagi, Pak Sukirman mikrofonnya. Oke. Ya, jamu laut ya bahasanya. Karena memang dari dulu kakek nenek kita dengarnya begitu, jamu lautnya. Tak jamu apa yang mau dipakai kita nggak paham, tapi ada ritual yang dilakukan. Nah, pengen dengar juga sebenarnya nanti tanggapan dari Pak Sukirman sendiri yang pernah menjabat sebagai kepala daerah di sana, itu bagaimana proses ini berjalan dan seperti apa eksistensinya. Kita akan butuh sharing-sharing informasi juga nih Pak, karena udah berapa tahun Pak di sana? Kalau dulu 15 tahun. 15 tahun ya, 3 periode ya? 3 periode. Ada jadi wakil bupati. Benar ya? 3 periode ya. Baik, tapi sebelum itu kita pengen dapat informasi dulu tentang apa itu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara dari Damira, dan memang sebenarnya juga bisa diwakilkan oleh Tengku Ryo nih. Boleh dijelaskan, cerita dulu ke kita. Iya, terima kasih Bang Jen. Apa kabar semua audiens ya, mungkin sahabat podcaster kalau di sini. Sahabat podcaster ya. Yeah. Nah, tadi nggak di briefing dulu. Silakan. Oke. Terima kasih banyak ya, dan semua kru yang ada di sini. Jadi mungkin FSKN ya singkatannya, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Itu sebenarnya organisasi masyarakat aja yang mana menghimpun kepala-kepala adat, sultan, raja, begitu ya, pelangsir gitu. Kalau senusantara Indonesia ya. Ini gitu ya. Dan itu sudah ada sejak tahun 2006. Ya, pertama itu masa menterinya Jerawacik, menteri ya pariwisata ya. Nah, ada konsolidasi di Bali waktu itu dan mengajak semua Raja Sultan Nusantara untuk berkumpul, lalu dibentuklah organisasi masyarakat ini. Jadi anggotanya itu seluruh Raja Sultan yang memang memiliki keraton ya, dan legitimate. Okay. Ya, itu yang paling utama ya. Betul. Sekarang banyak kali Sultan apalah. Ya. Kemudian yang muncul ke permukaannya deh ya. Kerajaan apalah ya. Jadi legitimate ini maksudnya benar-benar ada dia terdaftar, baik itu pada masa kolonial, kemudian masa Jepang diakui juga, sampailah Indonesia sendiri mengakuinya gitu. Okay. Jadi itulah dia FSKN. Baik. Ini berarti berkegiatannya sekarang? Ya, jadi tujuannya tentunya bagaimana warisan dari keraton itu masih tetap eksis ya. Tujuannya itu sih menjaga, melestarikan dan mengembangkan, memanfaatkan kemudian. Baik. Gitu. Nah, kalau nama Nusantara itu sendiri diambil karena memang sebelum ada nama Indonesia memang kemudian basically kembali ke situ. Ya, atau ada alasan lain? Oh, sorry. Enggak sih, Nusantara ini kan banyak ya sekarang sedang isu-isu kata aja udah kemana-mana betul, gitu betul, ya nggak sih. Betul. Tapi udahlah, itu masa lalu disebut Nusantara ya Nusantara. Sampai semenanjung Malaysia pun Nusantara juga dulu. Betul. Gitu ya. Maka tetap digunakan itu hanya untuk mengenang bahwa wilayah kita itu dulu tidak terpisah-pisah loh, kan gitu ya. Menyatu dengan Malaysia, semua saling membantu sejak zaman kerajaan sebelum ada Indonesia, kayak gitu. Betul. Ada perang saudara di Malaysia, dari sini kita bantu, gitu. Perang di kerajaan, contoh lah ya, kayak di Selangor, di Kedah, pasukan panglimanya dari Serdang, kan kira-kira gitu. Jadi dan itu tercatat di dalam kesejarahan kan gitu. Nah, jadi ya itu tadilah Nusantara mungkin lebih bagus. Iya, mencakup keseluruhan ya. Iya. Gitu. Baik. Oke, kita tahan dulu dari Pak Sukirman. Mungkin nanti ada poin-poin yang selanjutnya di Pak Sukirman. Kita masih tanya ke Damira ini. Nah, terkait dengan budaya ya. Sebenarnya kalau kita bilang kan masyarakat sebetulnya ada kepedulian ya untuk menjaga, memperjuangkan namanya budaya itu sendiri gitu.
Cuma yang menjadi pertanyaan kita di sini, di lingkungan kita saat ini, sejauh apa masyarakat kemudian kenal dengan budaya mereka? Oke, jadi sangat kenal kalau saya katakan ya. Kenapa sangat kenal? Nah, hari ini kita bicara dengan Gen Z ya misalnya. Oke, Gen Z itu kan seakan-akan cuek dengan budaya ya. Sejarah itu kan bagian dari kebudayaan. Nah, sementara dia dilahirkan, kemudian dibesarkan, diajarkan, dididik. Itu tentunya pendidikan pertama itu ada di rumah ya. Betul. Bagaimana keluarganya itu memberi pendidikan, misalnya memperkenalkan aja keluarga inti, kemudian uak-uaknya itu. Yeah. Lalu dia sekolah, kemudian dia memahami lingkungan dan sebagainya ya. Tapi kan dia tetap pulang ke rumah dan mengenal keluarganya gitu. Jadi kalau bicara soal Gen Z, apa sih sejarah-sejarah, mereka bilang gitu. Ya, kamu hidup dari latar belakang sejarahmu sendiri kan gitu. Yang diingatnya adalah dia masa kecil seperti apa, ada kakeknya, ada neneknya kan gitu ya. Maka pengenalan pertama di keluarga itu kebudayaan apa yang diberikan. Ya, jadi saya nggak takut dengan kehilangan budaya itu, nggak akan mungkin itu akan hilang dan sirna, nggak mungkin. Lalu bagaimana sekarang kita sudah di negara Indonesia ini ya, apa sih yang wisatawan tuh datang ke Indonesia tuh mau ngapain sih yang dilihatnya? 60% budaya. Nah, lalu kan nggak mungkin kita diam aja. Bagaimana kita menjaga budaya kita kan untuk ditunjukkan kepada mereka sebagai apresiasi lah ya kan gitu. Jadi kalau kembali katanya budaya itu dikhawatirkan, saya kira nggak ada yang dikhawatirkan dan kita tetap menjaganya kok, sustain dia. Baik. Nah, mengutip kata sustain terakhir kali dari Indemira tadi, kalau Pak Kirman kira-kira selama 3 periode ya Pak, di Sergei itu melihatnya gimana sih masyarakat Sergei itu secara keseluruhan dari konsep pandangan sisi budayanya gitu? Ya memang kalau diperhatikan persis seperti dekat tapi terlupa. Okay. Sesuai dengan ini ya, tema kita ya. Jadi saya sangat appreciate nih tema ini. Gak usah jauh-jauh lah. Salah satu unsur budaya itu kan bahasa. Yeah. Bahasa itu bahasa daerah tentunya. Nah, kita di Serdang Bedagai itu sebagai tanah bertuah negeri beradat terdiri dari orang Melayu, orang Jawa, Deli, orang Banjar, orang Batak, Tapanuli dengan segala macam sub etnisnya. Lupa ya terhadap bahasa daerah itu. Jadi kalau saya lah sebagai bupati dulu di situ, saya ketemu orang dari suku Jawa. Saya tanya, basa Jawa aku. Ngomong Jawa? Ngerti ngomong Jawa? Tidak. Jawabnya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Terus saya tanya beberapa kata, dia tetap menjawab dengan dia tahu yang saya maksud, tapi dia meresponnya dengan bahasa Indonesia. Itu di satu desa di kecamatan Dolok Masyul sana. Ya, itu anak Jawa, turunan Jawa, Deli. Terus saya jumpa anak-anak Batak lagi bermain-main di satu kecamatan di Pegajahan itu. Aku bahasa Batak. Margah doh, disebutnya Penggabean. Dia tusiro hodo marbahasa Batak. Oh dia nggak tahu katanya, bahasa Indonesia lah gitu kan. Jadi dekat Batak ya dekat sama bahasanya mestinya. Jawa bahasa Melayu juga kan, apalagi Melayu akar bahasa Indonesianya dari situ. Tapi dalam kebiasaan sehari-hari budaya berbahasa ibu bahasa lokal itu semakin tergerus. Nah itulah sebabnya waktu kita di Serdang Bedagai itu mencoba membangun kampung budaya. Nah, ada 5 suku yang kita coba. Misalnya kampung budaya Melayu itu di desa Tanjung Beringin. Tanjung Beringin mana nih Pak? Tanjung Beringin Bedagai. Di Bedagai. Oh iya. Itu kan desanya namanya Desa Tanjung Beringin. Betul. Nah, gitu ya. Itu kota Bedagai itulah. Iya, nah, itu kampung budaya Melayu. Artinya ukurannya waktu itu masih ada komunitas yang berkelompok. Sehari-hari orang tuanya berbahasa Melayu. Kemudian anak generasinya ada bahasa Melayu. Rumah-rumahnya masih bernuansa Melayu, ya ada rumah panggung dan segalanya bikin. Terus ada kampung budaya Jawa.
Itu di Sungai Rampah di Kampung Ibus namanya. Budaya Jawa. Terus ada Kampung Budaya Banjar, itu di Desa Lubuk Cemara, Kecamatan Perbaungan. Kemudian ada Kampung Budaya Batak, itu di Desa Dame di di Dolok Masiul. Dan ada Kampung Budaya Bali. Nah, harapan kita supaya kebiasaan budaya sehari-hari dari suku itu tidak hilang. Ya, misalnya telangkai dalam bahasa Melayu. Nah, telangkai itu kan bagaimana ke Persik sudah, ke Penang sudah, ke Mekah saja kita yang belum, Meresik sudah, Meminang sudah, menikah saja kita yang belum. Nah, ini kan paling hafal ya Pak Firman. Nah, ini kan tidak diturunkan secara di muatan lokal mulok misalnya. Itu juga tidak kelihatan. Makanya dulu ada literasi membaca hening sebelum anak masuk sekolah pada zaman itu, membaca dulu, kemudian menceritakan kembali. Sekarang katanya anak-anak generasi Z ini dia lancar membaca, tapi ketika disuruh menceritakan kembali apa yang dibacanya agak kurang. Kemampuannya untuk waktu sulit ya. Jadi kalau dulu kita kan mendikte itu kan imlak ya kan, baca terus kita. Nah itu jadi menurut saya dekat. Bahasa daerah itu dekat, tapi terlupa. Bukan hanya bahasa, ada kesenian, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada artefak, ada ritus, ada situs, ada adat istiadat, ada 10 dan 11 dengan cagar budaya. Ya, itu semuanya adalah warisan budaya tak benda yang dalam posisi keterancaman. Gitu. Jadi saya sangat appreciate Naira podcast hari ini dan para istilahnya podcaster. Iya benar. Harapan kita ada umpan balik, ada feedback ya. Karena lama-lama kita jadi asing di rumah sendiri. Budaya bersalaman. Saya melihat tidak semua keluarga seperti bilang Demira tadi, yang anak-anaknya itu dibiasakan bersalaman. Artinya ada tamu ya cuek aja udah main-main sana main sana, atau sekarang sudah ada gadget ya dia nengok gadget aja. Kayaknya salaman itu tidak penting. Padahal menurut kita dulu dengan salaman itu banyak sekali yang kita dapatkan. Pertama kita jadi sopan, yang kedua jadi tahu siapa itu yang kita salami, yang ketiga menghormati orang tua, unggah-ungguh dan lain-lain. Dan interaksi juga terjadi biasanya. Iya interaksi. Nah orang Minang mengatakan kan begitu, kalau pergi merantau, ibu cari belana, cari ikan panjang, cari dahulu. Kalau engkau pergi merantau, ibu cari sanak pun cari induk semang, cari dahulu. Ini modalnya salaman kan. Iya benar. Nah budaya bersalaman itu sekarang juga semakin terancam itu, Jen. Baik. Oke, artinya 3 periode bukan sesuatu hal yang main-main bagi seorang Pak Sukirman ya di Sergei ya. Artinya sempat punya implementasi terkait dengan bagaimana menghidupkan kampung tradisional tadi ya. Kelihatannya masih diteruskan masih ya, sekarang. Masih ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Nah, Demira sendiri terkait dengan geliat masyarakat Melayu Sergei lah katakan ya. Sekarang itu yang masih bertahan di Sergei apa sih Anda? Dengan kebudayaan Melayu, katakan bagi muda-mudi yang tadi mungkin sempat disinggung sedikit oleh Pak Sukirman. Ya banyak sanggar-sanggar ya, sanggar-sanggar banyak. Kemudian ya karena kita mempunyai cagar budaya di sana ya, di wilayah Serdang Bedagai, dan sebenarnya kalau bicara Serdang Bedagai aja kita tuh nggak bisa juga ya. Kesultanan Serdang ini udah dibagi dia menjadi 2 administrasi ya, Deli Serdang dan Serdang Bedagai kan gitu ya. Silakan. Agak repot juga. Batas administrasi. Batasnya administrasi. Justru Kesultanan Serdang ini menjadi moderator, memediasi 2 ini ya kan, antara kakak dan adik. Karena memiliki warisan budaya yang berlimpah ya, cagar budaya di 2 kabupaten ini gitu. Nah dengan adanya masjid kita yang masih berdiri ya, jadi komunitas yang ada di sekitarnya pun seperti di Pantai Cermin lah ya. Ya, Bang Zen berada di sana, punya sering mungkin ke masjid Sulaimania kan begitu ya. Di sana apalagi di desa Terjun itu luar biasa kalau kepala desanya dulu ya Pak Sayuti itu. Datuk Sayuti itu dia kepala desa 32 tahun ya kan. Mirip-mirip Soeharto. Iya. Lanjut ke anaknya dan sekarang. sangat dedikasinya luar biasa. Nah itulah dia. Jadi kita kembali kepada masyarakat itu, bagaimana pemimpin desa itu ya.
menjaga budaya itu sehingga masyarakat itu bisa meneruskannya ke generasi yang selanjutnya, karena itu terus dikumandangkan, baik itu ada tari, lagu, musik, ya, kemudian seni rupa, ya misalnya ada juga itu Pak Kirman yang di Serdang Bedagai itu komunitas melukis itu ya Pak, dan kita sebagai kesultanan ya institusi itu mengayomi, membimbing, membina, itulah tujuannya untuk masyarakat adat yang ada di sana di 2 kabupaten ini sebenarnya. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa kita tetap membina sanggar-sanggar yang ada, termasuk juga bekerja sama dengan desa. Ya, kegiatan-kegiatan adat itu diteruskan, dilanjutkan, apa yang dulu selalu dibuat ya diteruskan saja, dan masalah budget itu mudah aja lah. Kalau menurut mudah aja itu ya kan, budget bisa dicari di mana-mana. Kita masukkan, misalnya kita mau mengadakan acara tahun 2027 ya, masukkan sekarang gitu. Ada add value nggak yang terjadi dengan sistem pemerintahan kalau dilihat dari adanya sanggar-sanggar itu sebagai bagian dari bagaimana orang sekarang mengidentifikasikan atau mengapresiasikan budaya-budaya tadi sebenarnya? Ya ada sekali. Karena anak-anak generasi muda ini pun sekarang mereka pertama diwajibkan di sekolah ya, apa kebudayaan lokal kalian. Mau tak mau mereka cari kan. Paling tidak itulah paling minim. Benar. Paling minim itulah keterpaksaan dari sekolah kan gitu. Nah, kemudian ketika dia berkuliah juga dia mencari penelitiannya tentang apa kan kemudian gitu. Jadi dia sih orangnya optimis ya. Jadi dan terus mengawal ya begitu ya. Apa persoalan-persoalan yang masyarakat ada di lokasi masing-masing itu kita tetap bimbing. Jadi buat mereka sendiri dengan adanya seperti ini ya podcast, kemudian mereka selfie dengan digital sekarang, nah, justru kita itu menumbuhkan kepada mereka. Jadi karena dekrab gitu ke wilayah ya, ke bawah gitu, membimbing ya melalui sosialisasi. Termasuklah karena ada tim ahli cagar budaya dan juga tim ahli WBTB warisan tak benda, maka setiap di masjid itu kita berkumpul misalnya ya, kemudian anak-anak muda, kemudian remaja masjid misalnya ya, sambil diselipkan kisah-kisah budaya, dan mereka memerlukan pahlawan ya kan gitu ya. Jadi ada nggak pahlawan? Kita nggak cuma bicara Masjid Sulaimania, kemudian siapa Sulaimania ini? Hanya seorang sultan. Nggak taunya dia adalah pahlawan nasional kan begitu. Nah itu kan kebanggaan daripada penduduk lokal, masyarakat sendiri kan begitu ya. Dan itu kita bangkitkan heroik itu. Dan kemudian silahkan membuat sesuatu kisah-kisah cerita tentang budaya kita sendiri yang ada di situlah, macam-macam lah. Dan fasilitas untuk misalnya kegiatan seperti yang Jamu Laut kemarin ya. Nah sehingga bisa hadir menteri, itu kan sesuatu ya, kebanggaan juga ya untuk masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang juga. Kenapa? Karena kan Pak Menteri turunnya di Deli Serdang. Betul. Dan Raja Deli Serdang, Raja Kesultanan Serdang yang hadir kan? Iya, jadi begitu dari awal itu kita sudah begitu Pak Menteri turun, kita sampaikan Pak Menteri lihat ini adalah Kuala Namu, sejarahnya adalah dulu tempat Sultan Serdang keempat ya melawan Belanda untuk masuk ke wilayah. Historinya disampaikan ya? Ya 1865 itu kan gitu, dan Kuala Namu ini adalah base camp daripada Sultan. Nah, jadi itu udah dibawa tuh historik pergi ke museum, lalu baru sampai ke Pantai Cermin. Kita pun ceritakan kenapa disebut Pantai Cermin. Karena mengandung mineral apa itu yang untuk membuat kacang kan gitu-gitu. Saya potong. Ini yang jadi problem sekarang. Permasalahannya kan mungkin cerita itu adanya hanya pada generasi-generasi di atas, dan gimana kemudian agar kemudian cerita ini bisa diresapi
oleh generasi-generasi kekinian lah, katakan Gen Z dan seterusnya di bawahnya, ya memang kemudian mereka punya kesadaran untuk menjaga nilai itu dan menjadikan itu sebagai nilai yang bisa ditradisikan gitu loh. Ya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Terus sampai sejauh mana FSKN ini melakukan itu ke masyarakat, katakan seperti itu? Ya, jadi ya FSKN ya karena di sini adalah apa boleh buat ya Kesultanan Serdang ya. Gitu ya. Balik ke situ lagi nih ya. Balik ke situ lagi, maksudnya sebagai apa ya namanya contoh lah gitu ya. Sebagai contoh. Sosok tadi ya. Bukan, maksudnya Kesultanan Serdang ini kegiatannya itu sebagai contoh untuk kesultanan lainnya. Ya Delhi kan juga membuat hal yang sama. Asahan juga di wilayahnya sama kan gitu. Jadi dan juga Langkat ya begitu. Jadi mereka juga ya Kota Pinang ya yang baru aja dilantik juga. Jadi semakin ya itu bermunculan lah ya sekarang Kota Pinang sudah punya legitimasi kan gitu ya. Jadi kan itu lama itu kan Kota Pinang baru mau lagi gitu ya kan. Nah, jadi seperti ini dan termasuk juga negeri-negeri yang lebih kecil ya. Nah, tapi mereka memiliki keratonnya ya kan gitu ya. Nah ada juga yang memiliki keraton tapi tak ada pula pemimpinnya. Iya. Sosoknya nggak ada gitu ya. Sosoknya nggak ada. Jadi kita selalu memberikan apa ya pengetahuan lah kepada seluruh anggota ya FSKN yang ada di Sumatera Utara kan ada cuma Sumatera Utara skupnya. Nah jadi seperti yang sudah dibuat Kesultanan Serdang misalnya nih kita udah punya kitab ya kan. Nah kitab ini disitulah semuanya tentang adat istiadat dan itu sudah dihakikan. Jadi ya sudah ayo buat seperti ini juga di masing-masing kesultanan kayak gitu. Nah kitab ini kan kita sosialisasikan ke wilayah adat kita, masyarakat itu. Bagaimana caranya? Pada masa lalu sih ya itu datangin kemudian bikin pertemuan ya karena kita punya masjid ya di masjid gitu sosialisasinya. Tapi hari ini kan sudah ada kolaborasi nggak sih waktu masa-masa Pak Kirman terkait dengan keberadaan? Sering sekali saya diundang. Bu Demira ini narasumber dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedage ya. Bahkan jauh sebelumnya malah ayahanda almarhum Sinar itu ayahanda beliau juga paling banyak memberikan kontribusi tentang misalnya replika ke istana Sultan Serdang itu buah pikiran ayahanda almarhum gitu ya. Kemudian bagaimana menabalkan nama rumah sakit di Serdang Bedage itu. Saya agak apresiasi juga kemarin kok ada ya nama rumah sakit di Sergi yang begini gitu loh. Itu kalau tidak ada orang-orang seperti ayahanda mungkin pemerintah daerah itu lupa. Iya, tenggelam kali ya, nggak tahu identitasnya apa gitu ya. Jadi menurut saya memang tugas berat kita sekarang pada Gen Z tadi. Anak-anak yang dilahirkan dari tahun 1987 sampai 2012 itu kan Gen Z. Mereka lahir besar itu nggak ketemu dengarkan pantun langsung. Dia langsung. Mungkin kata-kata telangkai tadi agak aneh mungkin. Dia langsung ke Gen Z, ke gadget ya. Gadget. Nah makanya secara kebijakan sih banyak pengetahuan ada di buku, ada di undang-undang, ada di peraturan dan lain-lain. Tapi pengetahuan-pengetahuan itu bagaimana bisa menggerakkan minat ataupun attitude ya daripada Gen Z. Nah menurut saya kuncinya itu memang harus di pendidikan. Kalau seandainya Pak Kirman menjabat lagi, atau mungkin ini anggaplah sebagai sebuah statement dari seorang mantan bupati, tapi yang harusnya memang bisa diduplikasi pada pejabat-pejabat yang sekarang lagi menjabat. Apa kira-kira hal yang bisa dikorelasikan secara real agar kemudian itu bisa masuk mungkin di lini pendidikan ke generasi-generasi kita sekarang agar kemudian mengenal budaya tadi dan mengaplikasikannya punya value yang lebih gitu loh di setiap kabupaten harus punya perda tentang pemajuan kebudayaannya. Karena undang-undangnya ada. Undang-undang pemajuan kebudayaan ada 2017. Undang-undang cagar budaya ada 2010. Tapi di daerah tidak diaplikasi karena tidak ada peraturan daerah. Nah kalau tidak ada peraturan daerah kan nggak jadi program, nggak jadi rencana jangka menengah daerah. Nah, tidak menjadi rencana kerja. Jadi menurut saya melalui podcast kita ini, yang strategis itu setiap kabupaten kota mestinya harus mempunyai peraturan daerah
tentang pemajuan kebudayaan. Di sanalah nanti akan disusul rencana kerja pemerintah daerah berkaitan dengan objek budaya tadi, termasuk warisan budaya tak benda dan lain-lain. Kalau itu tidak ada, nanti kepala-kepala dinas kebudayaan atau pendidikan ada acuannya Pak. Gitu. Anggur ya jadinya. Terus ditambah lagi situasi sekarang sikit-sikit pemerintah kan lagi ini mengefisiensi anggaran. Iya. Nah, hal seperti ini bisa terputus ini satu generasi. Ya, saya sangat terenyuh kalau misalnya zamannya kami dulu, saya masih wakil bupati, Demira itu melalui kelembagaan Sultan Sardan itu membuat makyong, itu sandiwara Melayu di Balai Budaya Perbaungan. Ya. Itu cita-cita rakyat diangkat di situ. Meskipun pada waktu itu yang nonton itu banyakan orang tua dan setengah tua, ya, belum mencapai anak-anak muda, tapi paling tidak hilang makyong itu. Nah, masih banyak sih yang namanya terlangka, yang namanya bersenandung, ya, yang namanya berpantun, yang namanya kalau Rampang 12 ya, salah satu warisan budaya tak benda masih dididikkan di generasi anak sekolah, ya, TK aja udah dididik itu. Tapi hal-hal yang lain ada 10 objek pemajuan kebudayaan ya di Sumatera Timur, ini bukan hanya di Serdang Bedagai, yang menurut saya kemudian kita lihatlah di Bali itu ada Ubud Writer Festival. Ya, jadi ada semacam kontes atau sayembara penulisan tentang budaya di Ubud itu internasional. Ya, Danau Toba sekarang punya Lake Toba LLT Writers Festival. Ini bulan depan akan mengadakan pertemuan gitu. Nah, kita di Sumatera Timur mestinya pegiat-pegiat kebudayaan ya khususnya pasti Melayu yang paling banyak. Ini misalnya harus ada festival seperti itu. Jadi misalnya Pantai Timur Writer Festival. Nah, ini melalui podcast ini, kenapa? Dengan adanya festival penulisan, apakah bentuk puisi, bentuk pantun, bentuk esai, bentuk prosa dan lain-lain, itu akan terkristalisasi pemikiran-pemikiran yang mengendap. Betul. Ya, yang mengendap sehingga kemudian dari situ akan diambil. Kalau misalnya bisa disumbangkan kepada sekolah-sekolah sebagai lembaga resmi dari situ. Tapi kalau sekarang senimannya yang tukang pantun kesepian, yang tukang telangkai nggak ada kerjaan ya. Saya sedang terpikir budaya kebiasaan budaya lah tepung tawar. Tepung tawar atau ada yang menyebut tampung tawar. Itu kan sudah akulturasi orang Melayu maupun orang Jawa Deli atau kalau orang Padang nggak. Hampir tidak sah rasanya kalau ada orang Jawa Deli lah ya di Perbaungan misalnya, mulai dari lahir terus menghitankan anak, perkawinan, kalau nggak ada acara tepung tawar. Nah, tepung tawar itu kan nggak sederhana. Kenapa? Di situ ada bunga rampai, di situ ada jeruk purut, di situ ada bertih, di situ ada daun bunga bakung, ada kapur sirinya lagi. Ada kapur siri, di situ ada ricis-ricis dari pandan wangi dan lain-lain. Ini kan ekosistem. Nah, kalau tepung tawar itu sekarang oleh Gen Z dianggap apa itu? Ya, siapa yang ngajarkan tepung tawar? Ini lama-lama hilang nih. Nah, Melayu juga terus. Nah, dari mana dulu tepung tawar ini? Nah, ini kalau ada festival, saya sedang menulis tentang tepung tawar itu untuk ikut di festival Toba dalam bahasa Jawa, Deli. Baik. Kalau secara sederhananya kira-kira pengaplikasiannya di dunia pendidikan lah terkait dengan ide-ide tadi yang sudah disampaikan tuh teknisnya seperti apa biasanya dari segi pemerintahan sendiri? Mestinya di dalam badan kurikulum daerah. Nah, karena TK, SD, SMP itu kewenangan bupati. Nah, kalau SLTA, SMA, SMK, aliyah dan itu kewenangan gubernur. Provinsi ya. Di dalam badan kurikulum di daerah, muatan lokal ini harus masuk. Masuk muatan lokal tadi ya. Dan itu bupati-bupati mestinya harus concern terhadap masalah itu. Kalau tidak, maka tadi yang kita sebut warisan budaya tak benda dan lain-lain akan hilang. Termasuk bahasa daerah. Misalnya dilakukan kontes ya di satu kecamatan, lomba cerpen bahasa Melayu, lomba cerpen bahasa Banjar, lomba cerpen bahasa Jawa. Jawa di Perbaungan itu kan bukan Jawa kayak di Jawa. Jawanya kan Jawa Deli, nguko kan gitu kan. Nah, mungkin kalau itu dilakukan ya hadiahnya adalah misalnya mesti tidak besar. Sepeda gitu ya. Mungkin akan
Menarik buat anak generasi muda. Baik, paham. Bisa kita tangkap kalau gitu. Udah siap nih kira-kira forum silaturahmi Keraton Nusantara untuk kemudian menggarap hal-hal yang seperti ini. Atau memang sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan. Jadi kita dengan misalnya dengan USU ya, kita bekerja sama dengan USU. Lalu itu tadi seperti yang Pak Kirman ya. Jadi ada program-program sebenarnya ke depan ini untuk memperlombakan itu tadi. Ya, benar sekali bahasa daerah itu. Dan yang terdekat adalah mungkin pantun ya. Yang terdekat. Dan begini ya, banyak sekali hal-hal juga yang mesti kita luruskan, termasuk telangkai. Kata telangkai itu ya kan, telangkai itu diterjemahkan sekarang adalah sebagai pemantun gitu, padahal bukan. Betul. Ya itu dia. Jadi macam mana ya cara meluruskan ini kalau tidak melalui podcast kayak gini? Ya? Benar. Karena memang kemarin petugas telangkai udah kita panggil dari Sultan di Delhi, benar. Jawabannya apa? Ya menjelaskan tentang runutan serangkaian acara memang bukan hanya sekedar pantun, detailnya seperti itu. Makna si telangkai itu. Iya, yang diversikan mereka. Telangkai bukan mak comblang kan? Bukan ya? Ya justru dia di situ. Oh di situ. Iya, nah makanya itu sudah bergeser maknanya gitu ya. Mediator ya kalau bahasa anunya. Nah, jadi kan begini, kalau zaman dulu itu kan nggak bisa langsung aja. Iya, karena orang kan terbatas akses untuk ketemu. Itulah makanya si Polan anak gadisnya di sana, Polan anak jejakanya di sini kan. Siapa yang ngasih tahu tuh siapa? Si telangkai ini kayaknya. Nah dialah jadi juru bicara kemudian. Sekarang sudah digantikan sama Facebook. Ya itulah dialah yang wirawiri tadi, ya kan Bu. Wira-wiri. Di sana cowok, Bu di situ ada cewek, anak gadis, bla bla bla. Dialah inilah juru bicara di antara dua kubu ini. Kalau ku tahu pria pahit tak makan dengan kelapa. Kalau ku tahu bercinta sakit tidak kubuat dari semula. Itu ucapannya, ucapan si cowok itu ya barangkali ya. Gitulah memang betul. Jadi ini perkara itu satu ya telangkai yang mesti diluruskan. Yang kedua mesti diluruskan adalah